Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, yang namanya salam itu harus tetap dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali bersama saya Muhammad Irfan Riansyah. Kali ini saya tidak sendiri, bersama teman-teman saya Abdul Roif. Di sini kami akan membahas mengenai jenis-jenis resiko yang dihadapi oleh suatu bisnis dan implementasi dari manajemen resiko terhadap bisnis yang akan kami jalani. Jadi pembahasan di sini adalah mengenai bagaimana apabila salah satu dari kami akan membuat sebuah bisnis dan dimulai dari pembisnis apa yang akan kami jalani, kemudian resiko apa yang mungkin kami hadapi, dan sampai di tahap pembahasan di mana kami akan dapat mengatasi atau setidaknya mengimplementasi studi manajemen risiko dari resiko-resiko yang akan kami hadapi dari bisnis yang akan kami tekuni saat ini. A few moments later. Hey Martono, apa kabarnya kamu? Sangat tidak sehat. Kenapa kamu sepertinya sedang gundah gulana, fisik kurang baik? Kenapa? Ini karena Anda. Ada apa dengan saya? Kan saya janjian sama Anda jam 9 pagi. Kita janjian untuk bertemu ya. Iya, untuk ngerjain tugas ini kan. Iya. Nah, Jadi kami melakukan tugas ini untuk kali ini dalam rangka untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen Ibu Pusporini Jamaludin. betul. Dan diharapkan tugas ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para viewersnya dan memberikan ilmu-ilmu atau pelajaran mengenai bagaimana pemahaman mengenai manajemen risiko yang baik terhadap bisnis. Sebelum kita lebih lanjut, Ya. manajemen itu apa menurut Anda? Jadi yang saya ketahui adalah manajemen itu adalah sebuah kumpulan proses yang dimulai dari perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, Ya. serta pengawasan terhadap berbagai aspek dari sebuah kegiatan yang dalam upayanya ini adalah untuk dapat mencapai tujuan dari suatu hal yang ingin seseorang atau bahkan organisasi atau mungkin perusahaan dalam skala yang lebih besar ingin dituju. Jadi itu merupakan sebuah kumpulan proses yang dari berbagai tadi hal yang sudah saya sebutkan dalam upaya yang memang ada tujuan yang ingin dituju dari individu, dari organisasi, atau bahkan dari perusahaan yang berskala lebih besar lewat visi misi mungkin yang sudah dibuat oleh pelaku-pelaku tersebut. Tapi visi misi di sini bukan foya-foya semata ya, tapi visi misinya lebih jelas dengan berbagai tujuan yang berbeda-beda. Ya kira-kira seperti itu sih. Itu visi manajemen menurut saya. menurut pribadi ya. Menurut pribadi. Tapi kalau menurut Bung Martono kebetulan atau Bung Nabil, resiko itu tuh dalam arti singkat tuh memiliki artian apa? Nah, maksudnya pengertian resiko itu semacam apa? Pengertian resiko itu apa ya? Resiko itu setahu saya itu keadaan yang nggak bisa kita terka. Kita tahu akan adanya risiko di jalan, tapi kita nggak bisa pastiin. Misalkan kita jalan dari rumah, kita nggak tahu di mana risiko itu akan terjadi. Entah itu ketika udah mau sampai atau di tengah jalan, risiko itu pasti ada. Kita cuma bisa mencegah. Itu aja sih yang saya tahu. Ya, berarti kalau bisa disempurnakan, resiko itu adalah semacam kayak suatu kejadian atau mungkin hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Tapi masih dapat berkonteks terhadap hal ini dapat terjadi, tapi bisa apabila itu terjadi bisa merugikan beberapa orang yang mengalami hal tersebut. Mungkin kalau bisa disempurnakan ya, atau mungkin lebih dijelaskan secara dijabarkan. Oh ya, menurut dengan pembahasan yang tadi Anda bahas itu, risiko kan sebuah suatu hal atau kejadian yang suatu hal yang belum terjadi yang mungkin dapat berdampak negatif bagi individu ataupun organisasi ya. Terkait dengan risiko yang kita sudah Anda sampaikan kepada saya dan mungkin pada halayak di luar sana, ada nggak sih cara atau mungkin yang Anda pahami bagaimana cara menanggulangi atau mungkin mengendalikan bahwa risiko ini tuh jangan sampai mungkin kita mengalaminya, menurut yang mungkin Anda pahami? Kalau menurut saya itu kayaknya ada empat. Jadi yang pertama apa? Yang pertama itu membagi risiko. Oke.
Oke. Yang kedua itu mengurangi risiko. Mengurangi resiko. Mengurangi. Yang ketiga itu menghindari. Menghindari resiko. Yang keempat itu kalau nggak salah itu mentransfer risiko. Bukan transfer pulsa. Jangan. Oh. Mama minta pulsa. Oh ya, jadi nanti berbahaya. Bahaya. Itu juga termasuk resiko sih, penipuan. Betul. Oke, mungkin saya akan sedikit menanyakan mengenai hal-hal tadi itu dari penjelasan yang mungkin Anda pahami. Itu kan tadi kan terdapat 4 cara ya dalam cara mengendalikan atau mengupayakan agar seseorang atau mungkin berbagai organisasi itu tidak menemui resiko. Dimulai dari mengalihkan atau mentransfer, menghindari, mengurangi, dan membagi. Menghindari risiko itu tuh menurut Anda itu pemahaman seperti apa? Atau mungkin ada contoh yang mungkin bisa lebih mudah menjabarkan menghindari risiko itu ya seperti apa? Bagaimana? Untuk menghindari itu nggak usah jauh-jauh. Ya. Seperti game yang tadi saya mainin. Oh iya betul. Nggak usah bawa mobil tuh kenceng-kenceng. Agar nggak tabrakan, Iya. nggak ngelindes orang, nggak nabrak tukang somai, batagor dan kawan-kawannya. Itu menghindari, pelan-pelan aja. Oh, pelan-pelan saja. Oke, kemudian untuk mengurangi resiko, itu tuh perumpamaan seperti apa kira-kira? Jadi sebenarnya mohon maaf dulu nih. Oh iya, kenapa? Ada apa? Untuk mengurangi resiko itu ada sangkut pautnya sama Anda. Oh, oke. Ada apa itu? Saya juga terkejut nih. Ada apa? Itu. Oh iya, di bawah sini ada ya kaki saya yang pernah patah kaki. Ya, kenapa ada kaitan dengan ini? Udah apa? Jadi Anda kan dulu itu sebelumnya pernah berhadapan langsung sama tank. Iya, betul. Saya agak takut ya. Saya agak takut ya. Soalnya berhadapan langsung dengan apa nih saya agak berbahaya. Ya gitu lah. Ya, Crash. crash. Nah, yang membuat kaki Anda ini ya bisa ya begitulah. Iya. Saya bingung jelasin juga Iya, kaki Anda. pokoknya patah lah ya. Ya, patah. Ya, terus Nah, kaitannya dengan mengurangi resiko? mengurangi itu contohnya kalau misalkan Anda Ya, anak-anak kan pada futsal nih. ya betul. Nggak mungkin dong Anda maksain lah main futsal. Untuk mengurangi mungkin kayaknya enggak deh main futsal. Takutnya makin kenapa-napa. Oh, jadi perumpamannya dari mengurangi risiko ini menurut yang Anda pahami adalah seperti ibarat kata apa yang saya lakukan sekarang yang mungkin dulunya tuh sangat menyukai futsal, menyukai sepak bola, tapi akibat kejadian yang saya alami, saya mengurangi bermain hal tersebut dan mungkin mengerjakan olahraga lain. Iya. Karena kan ya saya cukup khawatir juga apabila terjadi cedera yang mungkin dapat membahayakan kembali kondisi kaki. Oh, jadi perumpamaan seperti itulah ya. Iya. Masa sudah jatuh tertimpa tangga. Itu kayak film Dono ya. Waduh. Dulu ada. Udah jatuh tangga. Oke. Oh iya, tadi kan masih terdapat 2 lagi ya. Ada membagi dan mengalihkan atau mentransfer. Kita mari membahas tentang membagi risiko. Membagi risiko itu tuh menurut yang Anda pahami itu konteksnya seperti apa sih atau perumpamannya gitu. Wujudnya atau bentuk dari membagi risiko ini. Kalau menurut pribadi ya, Ya. kalau saya tolong benerin, membagi itu kalau di pribadi itu kayak misalnya ada suatu organisasi. Nah, pimpinannya ini kayak memiliki ada resiko nih kayak untuk organisasi ini. Iya. Nah, dia itu kayak langsung membagikan, memberitahu untuk ke bawahannya semua biar mendapatkan sebuah masukan agar risiko yang akan terjadi ini bisa dicegah. Jadi tidak akan terjadi risiko lah. Ya, karena membagi risiko itu kepada anak buahnya. Masukan-masukan dari anak buahnya itu bisa menjadi sebuah defense lah untuk organisasi tersebut biar nggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalau dapat bisa dibahasakan dengan simpelnya adalah suatu perusahaan yang didirikan itu pasti kan memiliki risiko yang cukup besar ya. Jadi bagaimananya agar risiko itu dapat dikecilkan atau mungkin bisa dihindari dengan membagi risiko kepada setiap anggota ya dari organisasi tersebut sama rata. Benar. Oke, cukup jelas. Oke, tadi kan sudah membahas tentang menghindari, membagi, dan mengurangi. Tinggal satu lagi poinnya adalah mengalihkan risiko. Dari kacamata Anda yang tidak memakai kacamata kebetulan, bagaimana makna atau mungkin perumpamaan dari mengalihkan risiko ini itu seperti apa wujudnya, bentuknya, atau perumpamaannya yang Anda pahami? Mengalihkan ya. Mengalihkan itu misalkan ya, saya
membayar asuransi. Oh, oke. Nah jadi seandainya amit-amit Hmm. saya di jalan nih, pulang atau pergi, terjadi kenapa-napa, Hmm. saya itu kayak kalau ada asuransi, bukan saya yang bayar, Hmm. tapi asuransi tersebut Oh, jadi ibarat kata asuransi itu yang nanggung. tanggung. Oke. Jadi itu bagi saya itu mentransfer mentransfer risiko. Resiko. Oh, oke. Jadi yang tadinya saya resikonya saya ngeluarin duit banyak Hmm. untuk hal yang saya tidak perlu, Hmm. itu akhirnya asuransi yang membuat risiko Menanggung. Menanggungnya. menanggung resiko itu. Oh, berarti ibarat kata Anda mentransfer atau mengalihkan resiko yang mungkin sudah Anda ketahui selaku, apalagi Anda juga sebagai seorang pekerja yang bekerja di cukup akrab dengan jalanan raya yang kita tahu itu banyak sekali macam resikonya di sana. Jadi Anda menggunakan asuransi dan membayar preminya mungkin secara bulanan berkala, ya, secara berkala di setiap bulan atau mungkin setiap tahun. Lalu setelah itu, ketika amit-amit suatu hal resiko yang terjadi kepada Anda, pihak asuransi akan membayar atau menanggung seluruh resiko yang mungkin seharusnya itu Anda bayar seutuhnya, tapi karena Anda memakai resiko asuransi full. Full. Oh, oke. Ya, jadi dari berbagai pembahasan yang tadi bisa kita jabarkan adalah kita dapat beberapa poin ya, terutama kayak dari pengertian manajemen, pengertian resiko, lalu bagaimana resiko itu memiliki pengertian yang cukup jelas terhadap kehidupan kita atau berada di sekitar sekeliling kita. Jadi kalau bisa kita ambil satu garis lurus adalah manajemen risiko itu seperti berbagai kebijakan atau proses yang atau sekumpulan proses dalam upaya atau menghadang atau bahkan mengurangi agar suatu hal yang kita lakukan atau mungkin kita secara individual atau mungkin organisasi itu tidak menemui atau berjumpa dengan elemen risiko ini, dikarenakan risiko ini pun dapat memiliki efek negatif terhadap bagaimana upaya kita, organisasi atau perusahaan di luar sana mencapai tujuan yang mungkin sudah ditetapkan sebelumnya. Nah tadi kan Anda udah ngejelasin nih Ya. tentang manajemen resiko. Manajemen resiko itu apa? Ya. Nah yang saya pengen tanya lagi nih, manfaatnya kita mempelajari manajemen risiko itu apa? Kalau yang dari saya pahami adalah ada berbagai macam manfaat ya, kebetulan yang namanya suatu hal itu kan pasti kan ketika kita mempelajari itu kan pasti ada tujuan dan manfaatnya juga kan untuk kebaikan bersama. Salah satu manfaatnya tuh atau ada beberapa macam manfaat dari mempelajari manajemen risiko ini adalah yang pertama baca doa Quran dan maknanya, nggak bercanda. Jadi kalau sesuai dengan makna dari manajemen risiko ini adalah yang pertama itu dapat menjamin pencapaian tujuan. Kemudian ada meningkatkan keuntungan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada menjamin atau memberikan keamanan terhadap suatu pekerjaan. Dan yang terakhir itu dapat meminimalisir dampak kebangkrutan. Penjelasannya sangat bagus dari saudara Udin. Oh, terima kasih Bung Martono kebetulan. Saya cukup mendapat masukan ilmu ya. Oh, iya. Dari penjelasan Anda barusan, membuka wawasan baru, Iya. lebih fresh, lebih flow. Oh iya, mengenai wawasan, saya dengar kabar sepertinya ada yang ingin membuka sebuah bisnis sih kebetulan ya, dalam ya mungkin beberapa bulan atau tahun ke depan gitu. Tahu dari siapa? Saya mendapatkan bisikan-bisikan goib kebetulan. Anda tuh keinginan ingin membuat sebuah bisnis apa ya, bengkel katanya kalau tidak salah. Ya terkait dengan bisnis tadi. Tapi apakah Anda sudah memahami apabila bisnis ini pun juga memiliki resiko? Dalam artian dalam perjalanan bisnis Anda ini, kegiatan operasional kan pasti kan setiap hal itu kan memiliki resiko ya. Tapi apakah Anda sudah ada memikirkan atau memahami bahwa oh, bisnis saya ini memiliki beberapa resiko yang mungkin akan saya hadapi? Apakah Anda sudah memikirkan hal tersebut atau masih kayak ya saya hanya merencanakan dahulu atau Untuk resikonya mungkin untuk di awal karena di tempat saya itu kan udah banyak bengkel. ya? Tapi kalau saya buka di situ, otomatis orang-orang yang di sekitar situ nggak mungkin langsung ke bengkel saya gitu.
mereka udah ke bengkel-bengkel yang ada di sana dulu, ada di terdahulu. Mungkin ya utama itu ya konsumen. Nah, jadi gimana caranya saya mengurangi resiko kayak apa ya? Konsumen tuh kan awalnya pasti dikit. Nah, gimana caranya kita memperbanyak konsumen? Kalau ada satu konsumen yang datang, itu beneran kita benerin total. Nah, yang kita harap beliau yang kita benerin motornya ini, dia akan menyebarluaskan ke teman-temannya. Ada bengkel nih, rekomen. Oh, dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Hal itu penting. Biar yang lain tuh akan diantar ke situ menjadi apa ya? Langganan lah. Kayak oh ini bengkel jujur. Oh bener nih kalau penyakit motor ini bener yang benerin ini, enggak yang lain-lain. Ini ya ini gitu. Oh berarti kalau bisa diibaratkan adalah risiko yang mungkin dari sesuai apa yang Anda jelaskan adalah dalam membuka suatu bisnis bengkel ini pun dapat ditemui periode atau risiko di mana bengkel yang Anda akan jalani ini mengalami sepi pelanggan ya kalau bisa dibilang ya, risiko tersebut. Tapi Anda sudah menjawab hal tersebut dengan penyelesaiannya pun juga ya, ibaratnya kayak resiko dan sepi pelanggan ini memberikan penyelesaiannya dengan cara yang tadi memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan Anda agar supaya pelanggan dari bengkel Anda ini tuh bisa memberikan informasi dari mulut ke mulut kepada temannya, saudara, siapapun tetangga yang oke, ayo coba kalau merawat motor Anda di bengkel Nabil atau di bengkel Audin gitu ya. Oke. Tadi soal risiko dari kesepian pelanggan. Kira-kira dari bisnis bengkel ini ada nggak sih kayak resiko lain selain ya sekedar pelanggannya sepi, misalnya ketika kalau bikin bengkel tuh kayaknya resiko sepi pelanggan tuh kayaknya udah cukup sering gitu. Kira-kira ada resiko lain nggak sih kira-kira dari ya bengkel dari bisnis bengkel yang mungkin akan Anda jalankan atau mungkin sudah Anda jalankan sekarang? Mungkin untuk mencari mekanik yang handal ya. Oke. Karena seandainya mekaniknya ini ilmunya kurang atau tidak, misalkan ada pelanggan yang datang, dia meresahkan penyakit motornya ini, nah mekanik saya itu nggak ngerti, misalkan ya, itu udah kayak pelanggan nggak akan mau ke situ lagi, ini mau kurang banget nih, masa nggak bisa benerin sih, walaupun kami udah jujur mau ngerjain, tapi kalau mekanik, makanya kita kalau nyari partner kerja itu benar-benar yang harus kayak udah pro di bidangnya, kayak ilmunya, apanya lagi, pengalaman, itu yang penting tuh, ilmu, pengalaman, kayak dia udah berapa lama sih ada di bidang bongkar motor ini, itu penting juga. Yang ada lagi tuh modal, karena buka bengkel tidak semudah nanam kangkung, mahal juga. Kayak kunci-kuncinya, sewa ruko, spare part orisinil, beberapa lah ada. Itu semua kan butuh dana. Nah, kemungkinan kalau mau emang buka bengkel ini ya siapkan dari jauh-jauh hari, jangan dadakan. Oh jadi disiapkan oleh jauh hari? Jauh-jauh hari. Disiapkan oleh jauh hari apa gimana? Dia siapa ya? Oh, tadi salah Anda menyebutkan model ini disiapkan oleh jauh hari. Jadi jauh ada titik 2 berhari. Oh, jadi dipisah. Jadi disiapkan oleh jauh hari. Oh, maksudnya jauh hari. Oh. Jauh. Saya tuh sempat mengira bahwa disiapkan oleh Pak Jauh Hari. Berarti kalau kita bikin bengkel minta apa Pak Jauh Hari? Tidak perlu seperti. Tidak perlu seperti. Dia sudah punya kesibukan sendiri. Mohon maaf ya. Enggak, saya kira tuh bikin bengkel itu harus minta dan modal ke Pak Johari gitu. Jadi saya mungkin kalau ada ketemu saya ada yang namanya Pak Johari, saya minta duit Pak Johari bikin bengkel dong gitu. Gak mau. Oke, ya. Kira-kira ada risiko lain nggak selain 3 hal tersebut atau mungkin ada atau memang sudah cukup atau ada lagi? Ada. Lokasi. Oh ya, lokasi cukup penting ya ternyata ya. Lokasi penting. Baik itu lokasi itu kalau membuat atau kita mendirikan suatu usaha bengkel tuh bagaimana ya? Maksudnya karena lokasi ini kan cukup penting ya dan memiliki risiko yang cukup signifikan juga terhadap kegiatan bisnis Anda. Itu kira-kira bagaimana dalam menanggulangi? Kalau menurut saya nyari lokasi itu kita lihat dulu di jalur yang kita pengen ini berapa banyak kendaraan sih yang lewat, berapa sering orang lewat di jalur itu.
Kalau jalurnya sepi ya kita nggak usah bikin di situ. Oke, tadi udah dapat 4 poin ya. Ternyata dalam membuat bisnis bengkel ini tuh juga ada risikonya ternyata guys. Jadi ada sepinya pelanggan, terus tiba-tiba tadi selain sepinya pelanggan itu juga lokasi ternyata juga cukup menentukan. Lalu ada apabila menemukan SDM itu nggak sesuai, itu juga cukup berisiko ternyata ya dalam membuat bisnis bengkel ini. Serta modal juga cukup penting ternyata. Bisnis bengkel ini kan tentunya tidak sendiri, kan pasti kan banyak pesaing, banyak kompetitor. Dan itu kan pasti juga merupakan salah satu risiko di mana ketika saya menjalani suatu bisnis ini, saya akan berhadapan dengan bisnis yang sama atau usaha yang sama dengan orang lain. Kira-kira kiat-kiat apa yang mungkin Anda dapat sampaikan kepada rekan-rekan yang menonton video ini, ibarat kita bagaimana upaya menghadapi risiko terhadap persaingan kompetitor dalam bisnis bengkel yang ya kita tahu bisnis bengkel saat ini tuh sudah sangat banyak sekali, apalagi ya Anda lihatlah di rumah ke jalan rumah saya cukup banyak sekali bengkel di kanan kiri. Banyak sekali, sampai pusing saya ngeliatnya. Wow. Bagaimana Anda kira-kira menanggulangi atau mengupayakan agar persaingan terhadap para kompetitor ini berjalan dengan baik dan sehat kira-kira? Nah, yang pertama tadi itu kan kalau yang saya bilang di awal, jujur. Kalau kita sebagai bengkel jujur, konsumen itu akan dengan sendiri datang kembali. Karena dia kejujuran itu kan penting. Dia merasakan suatu penyakit motornya yang pengen dibenerin, datang ke bengkel, bener, pulang dengan motor dengan dan nyaman lah pokoknya. Itu pertama jujur. Yang kedua, orang Indonesia kalau nggak murah, kalau mahal nih, dia nggak mau. Oke. Harga. Kita main harga. Misalkan di bengkel A, dia misalkan servis lah, Ya. dia masang harga 60. Ya. Di kami mungkin akan lebih murah dulu untuk di awal ya, untuk menarik minat konsumen datang. Wah, kayak di bengkel lebih murah nih. Nah, saya pasang berapa, 50 atau berapa di bawah. Itu awal tuh, menarik konsumen dulu, biar dia menyebarkan info mulut ke mulut ke teman dan lain-lain. Karena kalau rumah ke rumah itu lagunya Hindia kebetulan ya. Apa tuh? Indah berkala rumah ke rumah. Woi. Oke. Nggak disangka ya, udah jadi segini. Iya. Udah Masih siang kan? Masih siang ini kok, tenang aja. jadi siang. Siang, kan ini kan blackout. Lagi mode blackout biar kelihatan tetap kayak gelap aja. Padahal ini jam 12 siang. Cuman kan kebetulan tamu saya ini tetap biasa dengan udara dari negeri Parung yang sangat eksotis dan luar biasa dan bombastis ya. Jadi terpaksa saya pasang blackout di luar sana. Ya tadi tidak disangka apa? Kalau boleh jelasin. Ya nggak disangka gitu. Ternyata kita ngobrol sepanjang ini nambah wawasan juga dari berbagai manajemen risiko, menambah wawasan baru juga. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk penutup, kesimpulannya dari pembahasan manajemen risiko kalau dari yang kesimpulannya ya yang cukup sederhana yang mungkin dapat kita pelajari dari berbagai macam penjelasan obrolan kita sepanjang ini adalah, atau mungkin obrolan kita sejauh ini adalah, ternyata manajemen risiko itu sebuah studi atau sebuah ilmu atau mungkin sebuah kumpulan proses yang ternyata sangat memiliki dampak cukup baik bagi setiap manusia, terutama bagi para pelaku bisnis umumnya terkait dengan apa pembahasan kita kali ini, yaitu manajemen risiko dan implementasinya terhadap kegiatan bisnis. Jadi dengan penerapan atau implementasi yang baik terhadap manajemen risiko di suatu perusahaan atau kegiatan bisnis secara individual, hal ini dapat menghambat berbagai risiko yang mungkin seharusnya ditemui oleh, ya tadi sudah disampaikan kan, bagaimana Anda ingin membuat suatu bengkel dan mungkin akan menerima atau menghadapi risiko yang berbagai hal tadi sudah cukup banyak dijelaskan. Dengan penanganan yang baik, dengan manajemen risiko yang baik, risiko-risiko tersebut itu dapat diminimalisir dan bahkan dapat dihindari. Ya seperti itu dibahasnya kan ada 4 cara kan dalam menghindari risiko ya, ada menghindari, mengalihkan, mengurangi, dan membagi risiko. Jadi dengan cara-cara tersebut, implementasi yang baik, manajemen yang sangat sesuai, hal ini dapat membuat para pelaku bisnis di luar sana
dapat menghindari risiko-risiko terhadap kegiatan bisnis yang mereka lakukan dalam upaya memenuhi pencapaian dari tujuan yang sudah ditetapkan oleh para pelaku bisnis ini sesuai dengan visi misi yang sudah mereka buat. Ya kira-kira seperti itu sih pembahasan dari saya, Udin dan teman saya ini sebagai Martono. Kebetulan kami ganti nama secara tidak tanpa sadar. Ya semoga dari pembahasan kami ini dan segala hal yang sudah kami jabarkan dapat memberikan manfaat dan insight-insight positif kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila mungkin ada salah-salah kata atau mungkin ucapan yang menyinggung, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga pandemi cepat usai juga ya, agar memberikan dampak positif juga kepada banyak orang, terutama kepada teman saya ini si Udin yang ingin Anda. Oh iya, mohon maaf sebagai Anda siapa? Martono. Oh, Martono ya. Ya, buat teman saya Martono ini yang ingin membuka usaha bengkel kebetulan. Ya semoga dilancarkan juga. Amin. Dan banyak di luar sana juga orang-orang dapat diberikan kelancaran lagi dalam berjaya. Amin. Ya, sekian dari pembahasan kami berdua. Kami akhiri pembahasan ini dan terima kasih bagi yang menonton. Mungkin ada pesan kepada para penonton? Cintai produk lokal. Ya, lalu? Itu saja. Oh, cukup baik. Terima kasih. Kalau begitu mari kita sudahi pembicaraan ini dan kita mengucap alhamdulillah bahwa pembicaraan ini sudah dapat diselesaikan dengan baik, dan semoga para kalian yang menonton video ini dapat mendapatkan berbagai pelajaran cukup baik, walaupun dengan berbagai jokes dan bercandaan yang ya tipikal kami lah yang berdua, tapi semoga dapat memberikan hal-hal yang baik untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, sore, siang, malam untuk kalian menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.